Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan Juni adalah Born Again atau lahir baru. Setiap orang percaya harus lahir baru. Karakter lama ditinggalkan menjadi karakter seperti Kristus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Apa kabar pada hari ini? Luar biasa. Senang sekali dapat kembali melihat wajah-wajah yang penuh sukacita pada hari ini. Kita boleh datang pada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak dan Ibu. Sebab itu mari kita siapkan hati kita. Kita rindu untuk mendekat kepada Tuhan. Kita rindu untuk bersyukur, memuji dan menyembah Dia. Kita bersatu di dalam doa. Kami datang Bapa, terima kasih Engkau mengundang kami untuk mendekat kepadamu. Engkau membawa kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam pelataran-Mu yang kudus. Kami boleh memuji Engkau dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau telah melayakkan setiap kami. Engkau membasuh kami dengan darah-Mu. Kami rindu Tuhan membawa pujian yang terbaik bagi-Mu. Ucapan syukur kami Tuhan, betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Tidak habis-habisnya kasih-Mu Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Mari kita siapkan hati kita. Menikmati anugerah-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Katakan kami rindu Tuhan. Bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Terima kasih Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, di hadirat-Mu
Katakan kerinduanmu kepada Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Sekali lagi, katakan kerinduanmu. Ini yang kami rindukan Tuhan. Ada di dalam bait-Mu, anugerah-Mu yang melimpah-limpah. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Katakan Engkau kerinduan kami Tuhan. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu kami sebagai Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari kita angkat tangan kita. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Inilah yang menjadi kesukaan kami. Ada di dalam hadirat-Mu, memuji-muji Engkau. Yesus kekasih jiwaku, Kami mau mengikuti-Mu Tuhan. mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu,
hari-hari mendatang Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu, Engkaulah Allah yang dapat melegakan segala dahaga kami. Terima kasih Bapak, Engkau begitu baik dalam kehidupan setiap kami. Kami rindu memuji-muji Engkau, kami rindu bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kami. Bapak yang siap memuji-muji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Yes, katakan kanan kirimu, mari memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita tinggikan Tuhan lebih lagi. Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, karena Dia yang perkasa. Haleluya. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. ku tak dapat hidup tanpa-Nya. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutuk mengikat untuk puji Tuhan. Haleluya. Oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, karena Dia yang Perkasa. puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutuk pengikat. Haleluya. Ku mau nyanyi Tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Katakan saudara, dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutuk pengikat untuk puji. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutuk pengikat untuk puji Tuhan. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutuk pengikat untuk puji Tuhan. Haleluya. Saudara, boleh lihat kanan kirinya. Apakah benar sudah menjadi ciptaan yang baru? Temanku ini sudah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Ya, hari-hari yang boleh kita lewati bersama-sama. Biarlah kebahagiaan demi kebahagiaan datang dari Tuhan turun atas setiap kita. Amin. Yes, yuk beri salam kanan kiri. Semangat memuji Tuhan. Sungguh ku bahagia, penuh suka
Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku jauh darimu. Hari demi hari ku lalui, bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah sepi lagi. Hari demi hari ku lalui, bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku jauh darimu. Hari demi hari ku lalui, bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku menjauh. Takkan pernah ku menjauh. Takkan pernah ku menjauh darimu. Haleluya. Bapak dan Ibu senang ada di dekat Tuhan. Amin. Karena bersama dengan Tuhan hari-hari yang kita lalui begitu penuh sukacita. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Ini adalah minggu yang kedua. Kita diberi kesempatan juga untuk menabur, untuk pembangunan. Kita juga akan memberikan kolekte. Kita akan berdoa. Sungguh kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Jikalau tadi Tuhan kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami ini ya Tuhan, supaya persembahan kami ini bisa menjadi rupa yang harum bagi kerajaan-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus yang hadir. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, menolong yang sejati dan suci. Kami rindu mendekat Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kau layak ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari kaum wanita angkat pujian ini dari awal. Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kehendak. Kaum pria, panggil
dan suci. Kami rindu mendekat Tuhan. Mendekat, mengerti hatimu. Berjalan, Kuasamu bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah Tuhan, lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus. Ubahlah setiap kami di tempat ini. urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, Ya Roh Kudus, kami berdoa Tuhan. bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kau kami perlu. kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, mari kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Kami Bekerjalah, perlu Engkau ya Roh Kudus, untuk bekerja di dalam hati kami. bertatalah Bertatalah lebih lagi. lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Perlu. Kau terutama di hidupku. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini. Kami percaya biarlah ketika kami memuji menyembah-Mu,
biarlah itu menjadi sebuah persembahan sebagai rasa syukur kami buat semua anugerah-Mu sepanjang umur hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini kami mau menenangkan hati dan pikiran kami mau tundukkan Tuhan di dalam seluruh kuasa firman-Mu dan juga kuasa Roh Kudus. Mari Tuhan Kau bekerja di tengah-tengah kami, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu, dan firman-Mu lah yang mengubah hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap dan kami rindu Tuhan, Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih buat tim PAW. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan tentang born again atau lahir baru. Mari kita baca dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Sekali lagi Bapak Ibu. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini saya memberikan sebuah tema born again, lahir baru dan pertumbuhan rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat kedua, di sana dikatakan supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan rindu ketika saudara menjadi ciptaan baru, saudara enggak hanya menjadi bayi yang terus menerus cuma dikasih makanan yang lembut, saudara. Tetapi Tuhan rindu saudara dan saya, kita boleh bertumbuh. Dan pada akhirnya saudara dan saya menerima anugerah keselamatan. Saudara, di gambarnya tadi adalah sebuah pohon yang kecil, saudara. Kembali lagi ke slide ya. Saudara, itu adalah sebuah benih. Dan saya percaya setiap minggu ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah menerima benih firman. Dan benih firman itu dapat bertumbuh atau tidak tergantung daripada saudara. Karena bagian Tuhan, ketika Tuhan mengurapi hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar, mereka menyampaikan seluruh kebenaran firman Tuhan. Tetapi respon saudara dan saya, itu yang menentukan, saudara. Dan saya mau berkata kepada saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini, bahwa benih itu akan bertumbuh, saudara. Itu adalah sebuah kerinduan Tuhan. Saudara dan saya, kita harus tangkap ini. Kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata, supaya olehnya kamu bertumbuh. Saudara, betapa pentingnya saudara dan saya hari-hari ini bertumbuh di dalam kerohanian saudara. Sehingga saudara tidak lagi menjadi bayi, tetapi saudara akan menjadi pribadi yang dewasa. Beda sekali saudara, bayi dengan pribadi yang dewasa. Bayi bertumbuh menjadi anak-anak, kemudian anak-anak bertumbuh menjadi remaja, remaja bertumbuh menjadi dewasa, dan pada akhirnya saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Itu kerinduan Tuhan. Jadi saudara, pada siang hari ini kita harus ngerti saudara, kerinduan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya adalah kita bertumbuh secara rohani. Slide berikutnya. Apa itu lahir baru? Ya, saya membuat dalam bahasa yang sederhana supaya saudara dan saya bisa mengerti. Lahir baru adalah merupakan karya Allah sendiri yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Titus pasal 3 ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa bukan karena perbuatan baik yang saudara dan saya lakukan, tetapi saudara dan saya adalah ketika saudara dilahirkan kembali, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun dapat bertobat dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang patut bersyukur ya. Karena Roh Kudus menjamah saudara dan saya. Sehingga kita bisa mengenal pribadi Yesus. Yang kedua saudara, apa itu lahir baru? Lahir baru adalah merupakan suatu proses yang instan. Dan itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Roh Allah yang bekerja. Saudara, saya ingat cerita di Alkitab bagaimana Saulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam perjalanan dia dengan semangat karena dia sudah punya surat di tangannya, dia sudah memiliki kuasa untuk apa saudara? Untuk menangkap semua murid-murid Tuhan pada waktu itu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan pribadi Yesus, Tuhan mengubah hidup Saulus menjadi Paulus. Instan saudara. Dalam sekejap hidup seseorang bisa diubah. Hanya pekerjaan Roh Kudus. Sehingga saya mau katakan kepada Bapak Ibu, merupakan suatu proses yang instan dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kemudian saudara, slide berikutnya. Bagaimana dan saya yang harus saudara lakukan hari-hari ini adalah saudara yang harus saudara lakukan untuk menerima kelahiran baru, ada dua hal yang sederhana saudara. Yang pertama adalah saudara bertobat, artinya saudara berbalik dari dosa. Saudara berbalik dari cara hidup saudara yang lama. Ya. Kemudian yang kedua, saudara percaya, artinya saudara berbalik dari ilah-ilah lain, saudara percaya kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini, saudara bertobat itu artinya saudara meninggalkan cara hidup saudara yang lama. Kalau saya selidiki di dalam Alkitab, saya baca khususnya di perjanjian baru saudara, di mana Rasul Paulus menulis, baik itu di kitab Kolose, di Efesus, ya, saudara di sana dikatakan manusia baru. Kalau saudara ingin menerima anugerah keselamatan yang kekal, saudara harus tinggalkan cara hidup saudara yang lama. Saudara harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena ada orang yang bertobat pura-pura saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah dengar berita. Ada orang yang minta surat baptis hanya untuk kepentingan dia. Tapi dia sebenarnya nggak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Cuma hanya kejar surat baptisan. Nah kebetulan Bapak Ibu, saya dipercaya oleh Bapak Ibu Gembala, saya melayani salah satunya adalah baptisan air. Dan seringkali Bapak Ibu, saya menekankan kepada setiap calon-calon yang akan dibaptis, saya selalu menekankan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu kita baca. Saya akan membawa Bapak Ibu supaya kita mengerti ya. Kenapa sih Tuhan dengan jelas berkata ya, dan itu dicatat oleh Matius. Kita akan baca Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi Tuhan rindu saudara dan saya yang bertobat menghasilkan buah saudara. Berarti ada sebuah pertumbuhan rohani. Pohon nggak akan mungkin menjadi sebuah pohon, tapi dia mulai dari benih saudara. Dia terus bertumbuh, menjadi keluar ya, dia mengeluarkan daun, dan kemudian terus dia bertumbuh saudara, bertumbuh terus. Dan itu membutuhkan proses Bapak Ibu. Terus bertumbuh, akhirnya dia menghasilkan batang ya. Dan pada akhirnya setelah batang itu bertumbuh, dia menghasilkan buah.
Dan buah itu pun nggak langsung matang Bapak Ibu. Dibutuhkan lagi waktu, proses. Sehingga buah itu menghasilkan buah yang enak, bisa dimakan dan saudara bisa menikmatinya. Nah kebetulan Bapak Ibu di rumah, saya ada 2 buah pohon. 1 buah arbe dan 1 buah arah. Dan saya tugasnya setiap hari, saya menyirami saudara. Bahkan kalau saya masak pagi, ya saya masak nasi, air berasnya itu saya pisahkan Bapak Ibu. Dan air beras itu saya siram ke 2 tanaman itu. Bapak Ibu bisa datang ke rumah saya. Buah arbe yang sudah menjadi warna hitam atau keungu-unguan yang gelap, itu buahnya manis sekali. Tapi ketika dia masih merah, asem Bapak Ibu. Kemudian demikian juga buah ara. Kalau buah ara itu sudah menjadi warna ungu kehitaman, itu manisnya luar biasa. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan menggambarkan kehidupan saudara dan saya adalah sebuah pohon. Nanti di akhir khotbah saya, Tuhan rindu saudara dan saya bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, berbahaya. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu, saya mau berkata, tidak ada jaminan, sekalipun saudara lahir dari sejak kecil, menjadi Kristen, saudara belum tentu bertumbuh. Dan saudara jangan bangga, wah saya ini lahir dari Kristen dari kecil, saya hebat daripada Anda. Belum tentu saudara. Jadi saudara, pagi hari ini saya mau katakan, Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya menjadi ciptaan baru, tetapi saudara terus bertumbuh. Dan pada akhirnya saudara menjadi pribadi yang dewasa dan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara harus ngerti ini. Ya, mungkin saya mengajar ya, saya membawakan firman Tuhan dalam bentuk pengajaran, karena memang saya senang diajar saudara. Ya, dan saya seringkali bilang sama kelompok pemuridan saya bilang, kamu harus punya komitmen. Kalau kamu nggak punya komitmen, ya kamu akan maju mundur. Dan pada akhirnya ketika kamu melihat, aduh, kayak hidup saya nggak berbuah deh, saya nggak menghasilkan pertumbuhan. Ya sudahlah, saya begini-gini aja. Oh saudara nggak bisa seperti itu. Ya, karena tadi firman Tuhan berkata dengan jelas di 1 Petrus 2 ayat kedua, supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, saya mau berkata, Bapak Ibu Gembala di tempat ini bisa menilai, saudara adalah jemaat yang dewasa atau saudara menjadi jemaat yang anak-anak. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu Gembala, saya juga tahu. Dari mana saya mengukurnya? Dari sikap saudara. Ketika saudara punya pergumulan dalam hidupmu, saudara engkau punya sikap masing-masing berbeda. Kalau jemaat yang dewasa, ketika dia menghadapi pergumulan, dia tahu ini Tuhan sedang memproses hidup dia. Dan dia tidak akan mengeluh. Ya, kalau saya ngelihat bahasanya Pak Yusak kalau ngajar di kelas, tanpa sambatan, mengucap syukur. Itu Pak Yusak ya, Pak Yusak ngajarnya selalu begitu. Belajar mengucap syukur, gak boleh banyak mengeluh, karena mengeluh tidak akan mengubah keadaan. Betul Bapak Ibu. Saudara, kalau hari-hari ini saudara mengalami pergumulan yang berat, saudara gak perlu lagi ngeluh, karena ngeluh itu gak akan mengubah keadaan saudara. Justru saudara masuk di dalam Tuhan. Saudara berdoa, saudara terus minta, sampai Tuhan membuka jalan. Karena ketika saudara berjalan, ketika saudara terus berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong saudara. Amin. Bapak Ibu, kembali lagi saya lanjutkan di dalam slide berikutnya saudara. Apa itu pertumbuhan rohani? Pertumbuhan rohani adalah sebuah proses di mana seseorang berjalan terus saudara menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Efesus 4 ayat 15. Mari kita baca Efesus 4 ayat yang ke-15.
Di sana firman Tuhan berkata, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertumbuhan rohani, tujuan goal akhirnya adalah saudara dan saya, kita terus bertumbuh dan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Bagaimana saudara pertumbuhan rohani? Pertumbuhan rohani itu dibutuhkan proses seumur hidup. Saudara, kalau saudara saksikan di dalam seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, semua tokoh Alkitab mengalami proses dalam hidupnya. Enggak ada saudara yang tidak mengalami proses. Dimulai dari siapa saudara? Adam dan Hawa. Kemudian lanjut terus saudara, Nuh. Ya, kemudian Abraham. Kemudian lagi Yusuf, Musa, dan semua saudara. Semua tokoh Alkitab, semua mengalami proses dalam hidupnya. Dan saudara nggak bisa protes. Saudara nggak bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Sehingga pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pertumbuhan rohani, kalau saudara terus bertumbuh, saudara akan menjadi dewasa di dalam roh. Dan saudara dapat mengerti maksud dan rencana Allah. Pada akhirnya saudara akan berkata seperti Ayub, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup saudara dan saya. Di balik semua pergumulan yang saudara alami, itu ada maksud dan rencana Tuhan. Saudara akan dibentuk, saudara akan diproses oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga saudara menjadi pribadi yang berkualitas. Saudara Ayub berkata bahwa ketika dia diuji, dia mau timbul seperti emas. Saudara, kalau saudara pelajari emas, emas itu adalah sebuah benda berharga. Saudara, itu pasti yang namanya emas yang murni, itu harus dimurnikan saudara, diproses demikian rupa. Sehingga dengan kata lain, saudara, saya mau berkata bahwa Tuhan mau supaya saudara dan saya hari-hari ini mengalami proses. Dan proses yang saudara alami masing-masing berbeda. Proses saya dengan istri saya berbeda. Demikian juga proses saya dengan anak saya. Jadi saudara nggak bisa berkata, oh enak ya prosesnya dia ya. Oh belum tentu saudara. Setiap orang punya proses di dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya terus bertumbuh di dalam rohani saudara. Bagaimana saya dapat bertumbuh saudara? Slide berikutnya. Ada dua hal saudara. Ya, saya ambil intisari aja. Dua hal saudara, bagaimana saudara dan saya dapat bertumbuh? Yang pertama, saudara harus mempelajari dan menerapkan firman Tuhan. Saudara, kalau firman Tuhan yang keras, mungkin saudara berkata, aduh sulit ini untuk saya lakukan. Tetapi saudara, saya mau berkata, ketika saudara ingat di dalam kitab Yosua 1 ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, tetapi renungkanlah itu, supaya engkau bertindak hati-hati, dan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu sudah janji Tuhan saudara. Tetapi di situ ada kata bertindak hati-hati. Bagaimana saudara dan saya dapat bertindak dengan hati-hati? Saudara perlu firman. Firman adalah perkataan Tuhan yang hidup. Dan saya percaya ketika saudara terus belajar firman, dan kau membiarkan firman itu yang menguasai hati dan pikiranmu, engkau akan bertindak hati-hati. Ketika engkau bertindak hati-hati, engkau tidak akan pernah gagal. Saudara, itu adalah jaminan pasti dari firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya terus bertumbuh? Saudara perlu berjalan bersama dengan Roh Allah. Lagu tadi dikatakan Roh Kudus adalah pribadi yang lemah lembut. Dia ada pribadi yang selalu mau mengajar saudara. Tetapi saudara, seringkali kita ini yang sulit untuk diajar. Betul ya? Karena kita punya tabiat Bapak Ibu. Ketika saudara tidak menundukkan dirimu di dalam pimpinan Roh Kudus, ya saudara nggak akan bisa bertumbuh. Contoh aja deh. Saudara, tadi pagi saya sudah cerita.
di ibadah pertama. Saya punya tetangga di tempat usaha bisnis saya. Saya langsung sebut aja ya. Toko sepatu bata. Toko ini cukup besar Bapak Ibu. Suatu kali kasirnya pernah pinjem saya staples yang besar Bapak Ibu. Ya saya dengan senang hati saya pinjamkan Bapak Ibu. Beberapa waktu kemudian saya butuh staples itu dan saya cari. Di mana ya staples saya ya? Terus Roh Kudus ingetin saya, staples yang tadi kamu barusan pinjemin ke tetanggamu. Akhirnya begitu karyawan saya datang, siang hari saya bilang sama karyawan saya, tolong ya, kamu ambilin staples di toko sebelah. Minta sama ibu kasirnya. Saudara tahu nggak ceritanya? Ketika ibu kasir itu kembalikan staples saya itu dalam kondisi yang rusak. Dan saya tahu betul Bapak Ibu, staples yang saya pakai setiap hari, saya tahu bentuknya. Dan saya kalau pakai staples, saya bukan seperti orang yang tenaga kuli saudara ya. Kalau staples nggak bisa ya, saya nggak paksa Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu tahu sendiri ya, saya paling care dengan barang-barang elektronik. Dan saya selalu menjaga barang elektronik dengan baik. Termaksud staples Bapak Ibu. Dan saya tahu betul staples itu dipakai, dipinjem, dan dikembalikan lu posisinya sudah berbeda saudara. Bentuknya lain dan itu bukan staples saya. Dan saya bilang sama karyawan saya, bilang sama ibunya, maaf Bu, ini staplesnya bukan milik toko Marco, ini punyanya toko sepatu bata. Wah ternyata kasirnya bersikukuh Bapak Ibu. Ini sebagai contoh. Kalau saudara dan saya, kalau saudara nggak hidup di dalam proses pimpinan Tuhan, saudara dan saya bisa mangkel, betul ya? Waduh, rasanya saya sudah mangkel banget. Terus tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, ngapain sih kamu kok gitu aja kok mangkel sih? Kalau perlu, kamu pergi ke toko buku, beli staples 3, kamu belikan 2 yang baru, kasih dia, kamu pakai yang baru 1. Bener Bapak Ibu? Saya ikutin omongan Roh Kudus. Saya pergi ke atas, ke DIY, saya beli staples dan ternyata hari itu sedang kosong. Akhirnya nggak jadi Bapak Ibu. Ya, tapi ketika saya pulang turun dari toko DIY, hati saya sudah damai sejahtera. Saya sudah nggak mangkel lagi Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangin ya, itu setiap hari saya ketemu dengan beliau. Rasanya gimana saudara? Kalau saudara diperlakukan tidak baik, apalagi saudara dirugikan ya, jelas-jelas itu bukan kesalahan Anda, betul ya? Waduh, itu rasanya emosi tingkat tinggi saya saudara. Tapi sudah, ketika Roh Kudus menegur saya, menasihatkan saya belajar tunduk Bapak Ibu. Dan sampai hari ini, saya pengen balik lagi ke toko DIY, saya mau beli saudara, dan saya akan belikan yang baru. Supaya mereka lihat. Ini loh beda, anak yang di dalam Tuhan. Betul Bapak Ibu? Saudara, Tuhan mau supaya hari-hari ini hidup saudara benar-benar berubah. Karena melalui kehidupan saudara, orang akan melihat, wow ini beda ini. Saudara, firman Tuhan berkata, perlu kita belajar dari Roh Kudus. Belajar terus saudara. Saudara harus dengar-dengaran hari-hari ini. Supaya apa saudara? Supaya saudara diproses, saudara dibentuk, dan saudara terus bertumbuh di dalam rohani saudara. Dan pada akhirnya, saudara menjadi pribadi yang berbeda. Slide berikutnya. Saudara, betapa pentingnya kita belajar dan mengaplikasikan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah logos, hidup. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, bermanfaat, 1 untuk mengajar, 2 menyatakan kesalahan, 3 memperbaiki kelakuan, 4 mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita perlu belajar firman Tuhan dan saudara belajar untuk mengaplikasikannya. Memang itu nggak gampang Bapak Ibu, tapi saya percaya ketika saudara rindu, Roh Kudus akan memampukan saudara. Karena dia adalah penolong saudara. Saudara, firman Tuhan itu adalah pedang roh. Saudara ingat bagaimana iblis dikalahkan ketika Yesus dicobai? Tuhan hanya mengalahkan dengan
firman Tuhan. Dia berkata, ada tertulis. Tuhan selalu berkata, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kemudian Yesus menjawab lagi, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan terakhir Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Saudara, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, kalau saudara hari-hari ini diproses dalam hidupmu, saudara biarkanlah firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran saudara. Karena ketika pikiran saudara tidak dikuasai oleh firman Tuhan, karena medan peperangan yang paling terbesar adalah pikiran saudara dan saya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, slide berikutnya. Kita buka dari Roma 12 ayat yang ke-12. Sebelum saya menjelaskan berjalan bersama dengan Roh Allah. Mari Bapak Ibu kita lihat. Di Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, bicara tentang pertobatan itu bicara tentang perubahan pola berpikir. Tuhan gak mau saudara menggunakan pola pikir dunia, tetapi Tuhan mau saudara menggunakan pola pikir Kristus. Sehingga pertobatan itu selalu dimulai dari cara kita berpikir. Saudara, di situ dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, kembali lagi ke cerita saya tadi. Kalau menurut logika, ngapain saya beliin staples dia yang baru, saudara? Betul ya? Orang saya dirugikan kok. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya, kamu loh belum ditampar pipi kirimu, ya. Kalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kadang kalau kita ngikuti firman Tuhan itu nggak masuk logika ya, betul ya Bapak Ibu. Tapi saudara lihat, caranya Tuhan itu luar biasa. Dan saya percaya hari-hari ini dunia terkagum-kagum dengan cara pengajaran Kristus. Karena pola Kristus sangat berbeda dengan pola dunia. Saudara, saya mau berkata kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ayo Bapak Ibu, berubahlah pola pikirmu. Jangan pakai cara dunia, tapi pakai cara Kristus. Sehingga orang di luar sana akan melihat, oh hidup saudara benar-benar berbeda. Melalui kesaksian hidup saudara, mereka akan mengenal Kristus. Amin. Slide berikutnya, berjalan bersama dengan Roh Allah. Saudara, ini penting sekali. Dan saya mau berkata kepada Bapak Ibu, bagian saudara dan saya adalah ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Roh Allah, maka ada bagian yang Tuhan lakukan. Yaitu apa saudara? Dia akan membersihkan ranting-ranting yang tidak berbuah. Yesus adalah pokok anggur, saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Bagian saudara, saudara terus berjalan bersama dengan Roh Allah. Biarkan dia memproses, dia membersihkan dalam seluruh hidupmu apa yang tidak berkenan. Mungkin itu sangat menyakitkan Bapak Ibu. Betul ya? Ketika istri saya membersihkan dahan, ranting, buah arbe dan juga buah ara saudara. Mungkin kalau pohon itu bisa berbicara, dia berkata, aduh sakit. Tapi ketika saya lihat saudara, dalam waktu 5-6 hari, buah itu semakin banyak Bapak Ibu. Ketika istri saya menggunting, membersihkan, itu semakin banyak Bapak Ibu. Dan saya memang terkagum-kagum dengan Yohanes 15 tentang Yesus adalah pokok anggur, dan itu memang dibuktikan saudara. Saudara, hari-hari ini kalau saudara diproses, saudara jangan protes sekali lagi, saya mau katakan. Tapi belajarlah berserah kepada Tuhan, karena Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah hari-hari ini saudara kita terus berjalan bersama dengan Roh Allah.
bagian Tuhan, nanti Tuhan akan membersihkan. Tujuannya apa saudara? Ketika saudara terus berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ini yang Tuhan mau hari-hari ini, supaya saudara belajar firman Tuhan dan saudara belajar berjalan bersama Roh Allah. Semuanya dibutuhkan proses. Proses itu seumur hidup saudara. Ukuran kedewasaan rohani ada dua hal saudara. Yang pertama adalah perubahan hidup lewat kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan mau supaya saudara berubah dari pola pikir saudara. Saudara, saya mau berkata, ketika Tuhan mengubah hidup saudara, orang di luar saudara, orang yang ada di sekitar saudara, mereka akan melihat. Betul ya? Ada salah satu murid yang pernah saya ajar, dia cerita kepada saya, Pak Henry, suami saya ngelarang saya pergi ke gereja. Kenapa Bu? Dia jawab, iya karena suami saya ngelihat hidup saya nggak berubah. Lah ya itu Bu, kalau ibu nggak berubah, ya suaminya bilang sama ibu, kamu pancet aja pergi ke gereja, hidupmu ya nggak berubah. Saudara, ini adalah sebuah PR yang harus saudara dan saya lakukan. Orang melihat dari cara hidup saudara loh. Saudara nggak perlu berkata-kata, betul ya? Betul Bapak Ibu? Saudara nggak perlu banyak berkata-kata, tapi melalui cara hidup saudara, ketika firman Tuhan mengubah hidup saudara, orang luar akan melihat saudara. Jadi saudara, hari-hari ini kita belajar untuk terus mengintrospeksi diri kita. Sudahkah hidup saya berubah? Saudara nggak bisa dengan kekuatan saudara. Saudara butuh firman dan saudara butuh Roh Kudus untuk mengubah hidup saudara. Karena itu biarkanlah ketika Roh Kudus memproses, mengubah hidup saudara, mungkin itu sangat sakit Bapak Ibu. Daging kita ini pasti berontak saudara, betul ya? Iya, contoh aja deh. Bangun pagi itu nggak gampang Bapak Ibu, betul ya? Sekalipun saya rajin doa pagi, ya di sini ada Bu Heti. Bangun pagi itu nggak gampang Bapak Ibu, betul? Daging ini kepengennya tidur Bapak Ibu. Saya kan setiap hari buka toko dari jam 10 sampai jam 10 malam. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ketika engkau punya kerinduan, ketika engkau punya komitmen, saudara pasti dimampukan. Kalau secara daging saya pilih tidur, ngapain? Capek kok badan saya. Tapi ketika saya mengerti, saya perlu terus berjalan dan saya bergantung kepada Tuhan. Saya bangun pagi. Karena apa saudara? Saya mau menyalibkan daging saya. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ketika saudara terus berjalan bersama dengan Roh Allah, saudara pasti mengalahkan kedagingan saudara. Saudara mampu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu hari-hari ini, saudara perlu cari Tuhan lebih lagi. Ya, karena waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat Bapak Ibu. Jadi gak bisa main-main lagi, saudara gak bisa santai terus-menerus. Tapi ini waktunya saudara bangkit, kalahkan kedaginganmu. Tundukkan dengan kuasa Roh Kudus. Saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saya bukan mau sosokan, saya bukan mau gaya-gayaan, tapi saya mau menundukkan diri saya dengan kuasa Roh Kudus. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Bahkan seringkali saya bangun sebelum alarm saya berbunyi. Saya pasang alarm Bapak Ibu. Pernah saya kecapean, tapi begitu alarm berbunyi, saya langsung bangun Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya bilang sama diri saya, besok ketika alarm berbunyi, saya langsung bangun. Bapak Ibu, ayo hari-hari ini saya mau ngajak, saudara dan saya kita perlu bertumbuh. Saudara dan saya perlu mengusahakannya. Itu bagian saudara. Tuhan sudah menabur benih, tapi bagian saudara, saudara harus memacu diri saudara untuk saudara bertumbuh. Bertumbuh dan terus bertumbuh. Saudara akan diproses oleh Tuhan. Sebentar lagi bahan khotbah saya sudah selesai.
Dan yang terakhir saudara, apa yang terjadi ketika saudara dan saya tidak bertumbuh secara rohani? Kita baca dari Matius pasal 3 ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, saya percaya seorang petani, khususnya petani yang menanam pohon buah-buahan, ketika dia melihat pohon yang ditanam dari kecil, dia berharap pohon ini menghasilkan buah, tetapi pada waktunya pohon ini tidak menghasilkan buah. Apa yang dilakukan petani itu, saudara? Pasti petani itu akan mengambil kapak dan memotong, kalau perlu ditebang. Ditebang dan dibakar dengan api. Saudara, kalau lihat dari bahasa aslinya, di sana dikatakan dibuang ke dalam api, itu adalah dibuang ke dalam api yang menyala-nyala, saudara. Itu berarti berbicara tentang neraka. Saudara, bukan saya menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi firman ini juga berlaku buat saya secara pribadi. Hati-hati, saudara. Kalau saudara tidak bertumbuh, bahaya sekali. Dan saya berkata kepada saya pribadi, berarti Tuhan mau supaya saya bertumbuh secara rohani. Mungkin hari ini khotbah saya begitu keras, saudara, tapi ini firman Tuhan yang mengatakannya. Saudara suka atau tidak suka, tapi biarlah firman Tuhan yang mengajar saudara, menegur saudara, mengingatkan saudara. Karena tadi firman Tuhan berkata, segala ilham, tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar saudara. Ayo Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa ketika saudara dan saya tidak bertumbuh, pasti akan dibuang dan dibakar dengan api. Jadi saudara nggak boleh membiarkan saudara terus bermanja-manja, tapi paksa diri saudara untuk saudara terus bertumbuh di dalam rohani saudara, dengan pertolongan melalui kuasa firman Tuhan dan melalui kuasa Roh Kudus. Kesimpulannya saudara, saya mengundang tim PAW untuk maju ke depan. Saudara, firman Tuhan berkata, yang pertama, pertumbuhan rohani adalah pertanda bahwa manusia rohani Anda sehat. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, hari-hari ini kita boleh bertanya dengan diri saudara sendiri. Sudah enggak ya saya bertumbuh? Sudah belum ya saya bertumbuh? Cirinya gampang Bapak Ibu. Saya dengan Bapak Ibu Gembala, saya bisa menilai jemaat ini bertumbuh atau tidak. Ketika saudara punya pergumulan, saudara punya sikap saudara itu kelihatan. Ketika saudara punya pergumulan yang berat, saudara bisa mengeluh. Tapi ada juga yang belajar untuk apa? Berserah kepada Tuhan. Saudara, kalau saya hari-hari ini di tempat usaha saya, ketika usaha saya cuma dapatnya berapa ratus ribu ya, mungkin puluhan ribu, saya belajar mengucap syukur. Karena apa? Di balik ucapan syukur ada mujizat. Karena sering kali Roh Kudus bilang, kalau kamu mengeluh itu nggak akan mengubah keadaan. Justru saudara, saya semakin banyak berdoa. Saya di toko, saya selalu buka lagu-lagu rohani Bapak Ibu. Bahkan ketika saya mendengarkan pujian penyembahan, saya bisa masuk tenggelam. Padahal saya punya waktu sendiri ketika saya punya waktu saat teduh. Tapi ketika saya di toko, ketika saya dengarkan lagu pujian penyembahan, saya masuk di dalam penyembahan. Dan ketika saya masuk dalam penyembahan, saya merasakan ada sebuah kekuatan. Dan itu yang saudara harus kejar hari-hari ini. Karena hari-hari ini bukan bertambah semakin baik, tapi hari semakin bertambah sukar. Dan dunia semakin jahat. Saudara dan saya, kita harus berbeda dengan dunia ini. Oleh karena itu, saudara, penting sekali saudara dan saya perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, pertumbuhan rohani akan membuat saudara dan saya dewasa secara roh. Dan saudara akan mengerti maksud dan rencana Allah di dalam hidup saudara. Saudara akan berkata, oh ini toh ternyata rencana Tuhan. Ketika saudara ditempatkan di sebuah tempat yang mungkin gak enak ya,
Mungkin saudara di sini akan dipromosikan Tuhan, tetapi saudara dibuang ke tempat yang jauh, bahkan mungkin tempat yang gak pernah saudara bayangkan, saudara pikirkan. Tapi saya percaya semua ada maksud dan rencana Tuhan. Mungkin melalui hidup saudara, saudara bisa menginjil, saudara bisa menjadi saksi Kristus di tempat tersebut. Dan saudara dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Saudara, hari-hari ini ayo kita belajar Bapak Ibu, mengerti bahwa Tuhan punya maksud dan rencana dalam hidup saudara. Saudara dan saya adalah seperti bejana tanah liat. Tuhan bisa mengubah saudara kapanpun, sesuka-sukanya hati Tuhan, karena Dia adalah penjunan. Yang ketiga, ukuran kedewasaan rohani diukur dari perubahan hidup. Ayo saudara, biarlah hari-hari ini saudara mengalami transformasi dalam hidup saudara. Saudara nggak bisa dengan kekuatan saudara, tapi saudara perlu firman, saudara perlu pimpinan Roh Kudus. Dan ukuran kedewasaan rohani adalah buah roh apa yang sudah saudara hasilkan. Buah-buah roh itu diakhiri dengan penguasaan diri. Betul Bapak Ibu? Buah yang ke-9 adalah penguasaan diri. Saudara dan saya, kita perlu menguasai diri dalam segala hal. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan yang terakhir saudara, perlu memiliki komitmen. Nah ini saudara yang perlu saudara perlu miliki hari-hari ini. Milikilah komitmen. Karena komitmen adalah di mana saudara berjanji kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara berjanji dengan Tuhan, saudara nggak mungkin tidak menepatinya, betul ya? Sama seperti saya berjanji Tuhan, saya mau bangun pagi hari, saya mau mencari wajah Tuhan. Ketika nanti Tuhan membunyikan trompet di waktu tengah malam, telinga saya mendengar. Karena apa saudara? Karena saya sudah melatih diri saya. Tadi pagi saudara, saya bangun jam 2. Hari ini loh saudara, saya dibangunkan jam 2. Dan saya berdoa, walaupun cuma 5 menit, saya bilang mengucap syukur. Ketika Tuhan membangunkan saya langsung bangun Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya tahu, saya harus berjaga-jaga senantiasa. Mari Bapak Ibu, kita mau mengusahakan diri kita untuk terus bertumbuh, supaya saudara beroleh keselamatan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah berbicara begitu banyak buat setiap kami. Biarlah kami boleh menangkap Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami rindu, kami mau terus bertumbuh. Dan kami tahu ketika kami bertumbuh, kami akan diproses oleh Tuhan. Dan proses itu akan membuat kami menjadi pribadi yang berkualitas. Kami akan timbul seperti emas yang murni. Dan orang-orang akan melihat hidup kami menjadi kesaksian yang luar biasa. Terima kasih. Dan kami mau Tuhan hari-hari ini, kami mau membuang cara hidup kami yang lama. Kami mau terus Tuhan, hidup kami diperbaharui, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Mari kita nyanyikan lagu. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Semua manaku dapat yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku
Firman Tuhan berkata di dalam Galatia 3 ayat yang ketiga, adakah engkau yang memulai di dalam roh, mengakhirinya di dalam daging? Saudara, biarlah hari ini ketika saudara sudah menjadi ciptaan baru, saudara tinggalkan cara hidupmu yang lama. Karena itu tidak berkenan. Dan Tuhan sendiri berkata, orang yang hidup di dalam daging tidak akan berkenan dan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara, biarlah hari-hari ini saudara putuskan, saudara ambil sebuah komitmen di hadapan Tuhan, bahwa saya mau bertumbuh, terus bertumbuh. Saya mau diproses oleh Tuhan supaya hidup saya dibersihkan dan menghasilkan buah yang banyak, buah-buah roh, sehingga saya menjadi saksi Kristus yang dipakai Tuhan untuk menangkan banyak jiwa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau pulang dari tempat ini. Kami rindu biarlah hari ini kami mau berkata, Tuhan, aku mau bertumbuh. Aku mau meninggalkan seluruh kebiasaan, tabiatku yang lama, untuk aku diubah oleh Roh Kudus menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang akan datang, di dalam seluruh berkat anugerah yang terbaik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ada pengumuman tambahan.